agenda kali ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Agenda webinar KKN Desa Kutai Lama saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya kita akan memasuki inti acara pada pagi hari ini, yaitu pemateri pertama akan dibawakan oleh Tarjun dengan tajuk berjudul membuat konten promosi menarik. Oke, Saudara Tarjun dipersilahkan. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada kakak-kakak yang sudah bergabung bersama kita di pagi hari ini dan menyempatkan waktunya, karena saya kira memang di tanggal 31 ini akan ada Lebaran Haji ya, dan kemungkinan ibu-ibunya pada sibuk untuk membuat kue kering dan lain-lain. Tetapi itu tidak menyurutkan semangat kakak-kakak sekalian dan ibu-ibu sekalian untuk bersama kami bergabung sharing, belajar bareng, membuat konten promosi. Mungkin langsung saja kita masuk kepada materi. Di sini Kenapa, Di? Hah? bentar ya Bu, karena ini ada agak kendala sedikit. Bikin begini Nabi, bikin daftar begini, Bi. Hafalan tiap hari loh. Ya apa? HCPS. Itu boleh tapi grup ya? Iya. Oke Ibu-ibu, sebelum kita masuk kepada materi, mungkin perkenalan aja ya. Gimana Ibu-ibu? Boleh? Oke. Boleh ya. Mungkin dari ketuanya langsung deh. Silakan. Bu Ipa. Itu kan sama kadang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Langsung saja perkenalkan saya Sarita Setiani, Ketua BKM Pupistula, dan saya menyampaikan permohonan maaf karena banyak teman-teman yang tidak bisa mengikuti Zoom meeting webinar hari ini karena satu terkendala juga dengan mereka lagi sibuk untuk persiapan Lebaran, dan juga ibu-ibu sekarang beralih profesi menjadi guru di rumah. Jadi mereka lagi mendampingi anak-anaknya yang harus mengerjakan soal yang harus dikumpulkan ke gurunya masing-masing. Salam kenal buat anak-anak KKN semua. Semoga programnya berjalan dengan lancar dan saya bisa membantu semampu saya saja. Jadi sukses buat kalian semua. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya siapa lagi nih yang ibu-ibu mau berkenalan? Kalau boleh beserta usahanya ya Bu ya, biar kita juga tahu-tahu nih teman-teman dari KKN juga apa sih usaha ibu-ibu. Silakan Bu Rusdiana dan Ibu Widiawati, Widya Astuti. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizdiana, anggota dari UKM
menyusui sekolah. Sekalian saya juga PKK, waktu PKK di Desa Kutelama. Kalau kegiatan saya sih sekarang lagi bikin masker, kegiatan saya. Kalau di UKM Center, saya sebagai klinik bisnis dan ikut bersama Bu Saripah setiap kegiatan apapun, insya Allah kami ikuti. Cuma ya maklum aja sekarang lagi sibuk-sibuknya nih, sambil kerja sambil ya. Maklum kan mau lebaran, jadi kayak gini nih. Ya itu salam kenal aja, saya anggota UKM. Itu aja sih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selanjutnya, siapa lagi nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Astuti, anggota UMKM Bukti Sekolah juga. Profesi saya sebagai pembuat kue basah, dan juga kue kering. Nambahi Ibu Bu catering. Bu. Ya. Ada lagi, Bu? Sudah ya? Ya, itu aja sih. Oh iya, terima kasih, Bu. Ada lagi yang lain yang belum nih? Mungkin teman-teman Bu Ipah yang ada di belakang bisa berkenalan juga. Macet-macet. Ya. Dari Ini Astri. Ada Oke, kalau sudah selesai, kita sudah hafalan itu sama ibunya, video call. Diajari anak nih. kayak anak-anak PAUD. Kenal-kenal. Assalamualaikum, nama saya Lisda Yuliana dari KB Kumala. Yang lain dadah. Ya, sudah. Iya, dadah. Sudah kenal. Benar. Semua pada malu nih. Padahal ibu-ibunya ini kreatif sekali, kenapa harus malu? Ya, saya yang memperkenalkan diri. Bunda Yanti, dia ada di kuliner, dia punya catering. Kakaknya Bunda Masra, kebetulan kami ini juga guru-guru PAUD. Jadi mereka punya aktivitas sendiri juga. Jadi mohon maaf kalau kami sambil di PAUD. Jadi nanti kelanjutannya untuk perkenalan yang ibu-ibu itu di grup aja, di grup WA. Oh ya, siap Bu, siap. baik, Bu. Halo ibu-ibu sekalian, mungkin kita ada perubahan materi dulu. Yang kita awalnya itu adalah konten promosi, kita alihkan dulu untuk menghitung harga jual ya. Oke, silakan Saudari Kiki untuk melanjutkan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dan kakak-kakak yang bisa hadir dalam webinar pada hari ini. Jadi saya akan menjelaskan dan memberikan informasi tentang bagaimana cara menentukan harga jual dan cara membagi keuntungan modal serta kita
kita bisa bersedekah dengan uang yang kita dapatkan dari hasil penjualan selama berusaha Oke. melakukan Udah, bisnis. Mana yang jatuh di belakang? Dua-duanya ya. Bentar ya. Ya, jadi ini adalah materi yang akan saya sampaikan pada hari ini. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang gimana cara menentukan harga jual produk. Jadi di sini ya saya mengutamakan untuk yang baru mau memulai bisnis ya ibu-ibu ya. Gimana cara menentukan harga jual kalau misalnya baru mau buka usaha. Tapi kita akan ambil contoh, ini contohnya. Jadi di sini ada Mbak Jenny yang ingin membuka sebuah usaha kecil, tetapi ia masih memikirkan produk apa yang ingin ia jual. Dan setelah ia berpikir panjang, akhirnya Mbak Jenny ini punya ide buat jualan dompet. Dompet tersebut dibeli sebanyak 12 pieces dengan harga 240.000 dan ongkos pengirimannya sebesar 60.000. Mbak Jenny juga membeli plastik untuk pelindung dompetnya seharga 50.000 yang sudah dapat 100 pieces dan tidak lupa juga buat produknya lebih menarik, jadi dia membeli paper bag juga seharga 150.000 yang dapat jumlahnya 100 pieces juga. Terus di sini ada permasalahannya tuh gimana cara Mbak Jenny nih menetapkan harga jual produknya. Nah, jadi kan tadi ada dompetnya tadi 12 pieces dengan harga 240.000. Jadi pembagiannya itu 240.000-nya ini kita bagi dengan 12 dan kita dapat hasil 20.000. Dan ongkos kirimnya tadi ada 60.000 karena dompetnya itu jumlahnya 12. Jadi ongkos kirimnya kita bagi 12 juga sesuai jumlah barang yang mau dijual. Jadi persatuannya itu 5.000. Terus selanjutnya plastiknya juga 100 pieces itu kan harganya 50.000. Jadi karena untuk persatuan produk, jadi tetap kita bagi jadi 150.000-nya kita bagi 100. Jadi totalnya adalah Rp500 per satu plastik untuk satu dompet. Untuk paper bag-nya itu juga sama, kita bagi 100 karena jumlahnya ada 100 pieces ya. Jadi 150.000-nya kita bagi 100 juga. Jadi dapatnya 1.500. Terus semua yang kita bagi tadi kita totalin 20.000, 5.000, 500 dan 1.500-nya jadi 27.000. 27.000 ini adalah modal awal buat persatuan produk dompet yang dijual oleh Mbak Jenny. Nah, untuk menentukan harga jualnya, caranya begini. Ada rumusnya, yaitu total modalnya dikali sama persen keuntungan. Jadi persen keuntungan di sini terserah ibu-ibu atau mbak dan kakak-kakak mau ngasih berapa. Asal jangan 100%. Jadi misalnya mau ngambil keuntungan cuma 20% juga boleh. Ambil 50% juga boleh. Jadi menurut Mbak dan ibu-ibu di sini aja berapa sesuainya sama barang yang dijual. Pesanannya tuh
menyesuaikan aja. Terus setelah saya di sini ngambilnya 40% buat penjualannya. Itu tadi totalnya yang pertama tadi yang kita totalkan dikali dengan 40% kita dapat 10.800 ya. Terus ada rumus keduanya setelah mendapatkan total keuntungan ini, total modal yang 27.000 tadi kita tambahkan sama total keuntungannya 1.800. Dapatnya 37.800 kan ya. Tapi kalau misalnya jualan harganya 37.800 kayak nanggung gitu, jadi kita genapkan. Cuma kalau misalnya digenapkan paling enggak perhitungannya 40.000. Tapi ada tips di sini kalau misalnya kita berjualan jangan jual kayak langsung 40.000 atau misalnya 50.000, tapi kasih kayak harganya nanggung, misalnya 39.000. Kenapa harganya nanggung? Biar orang-orang kalau misalnya ngelihat harganya pasti mikirnya harganya tuh masih 30.000, padahal harganya udah nyampe hampir mau nyampe 40.000 kan ya. Tapi dengan harga yang nanggung itu orang masih sugestinya harganya masih 30.000 nih. Wah, murah, pasti mikirnya kayak gitu. Padahal harganya cuma dikecoh dengan pengurangan 1.000. Gitu. Jadi harganya yang dijual seharusnya 39.000 ya. Misalnya 40.000 tuh pasti udah mikirnya harganya 40.000 nih. Kayaknya mahal, tapi kalau 39.000 pasti mereka masih mikirnya harganya 30.000. Terus yang kedua, saya akan menjelaskan tentang gimana membagi keuntungan, modal, dan zakat atau sedekah. Di sini untuk pembagiannya saya ngambil untuk waktu dalam jangka 1 bulan. Di dalam jangka 1 bulan itu misalnya dapat pendapatannya 5 juta, jadi uang 5 jutanya itu kita bagi. Dibaginya tuh dengan 100% ini kita bagi, misalnya keuntungannya 40% ya, kita tentukan. Jadi serah Bu atau mbak-mbaknya mau berapa persen. Intinya kalau di total semua ini keuntungannya 40%, 30%, 20 dan 10% ini kalau di total adalah 100%. Jadi di sini saya ngambil keuntungannya 40% ya. Terus modalnya 30%, tabungan pribadinya 20%, dan zakat atau sedekahnya itu saya ambil 10%. Nah, tapi boleh juga nih misalnya kalau mau zakatnya lebih dibanyakin, mau zakatnya diambil 20%, terus nanti dikurangin di mana. Misalnya keuntungannya cuma ngambil 30% juga boleh. Jadi itu sesuka hati mbaknya nih, mau lebih banyak ngambil di mana keuntungannya. Terus kalau untuk tabungan pribadi ini kegunaannya, misalnya kita jualan, ada hal-hal yang nggak terduga. Misalnya tiba-tiba, kalau misalnya bikin ada bahannya kayak barang, misalnya mesin jahit lah, di situ kita ada bikin pakai mesin jahit, tiba-tiba mesin jahitnya rusak kan. Nah, tabungan pribadi ini gunanya buat dana kebaikan seperti itu. Jadi keuntungan nggak bakal kesentuh uangnya, dan modal juga nggak kepake. Yang dipakai cuma dari tabungan pribadi, itu kegunaan dari tabungan pribadi. Terus setelah kita udah tahu nih mau ngambil persenannya berapa, kita total semuanya dengan 5 juta tadi. Jadi sini keuntungannya kita 40% kan tadi saya ambil, 40%-nya kita kalikan dengan 5 juta. Jadi dapat keuntungannya dalam 1 bulan itu 2 juta. Terus untuk modal 30%-nya dikali dengan 5 juta juga. Jadi dapat modalnya sekitar 1.500.000. Itu untuk bagiannya, jadi setiap bulan itu kita dapat keuntungan 1.500.000. Tapi ini tergantung juga, misalnya dalam waktu 1 bulan itu kan mungkin pendapatan kita nggak tentu ya, bisa lebih banyak, bisa lebih kurang juga di bawah yang kita dapat biasanya. Itu bisa kita ganti juga, nggak harus 5 juta, di sesuai pendapatan kita per bulan aja. Terus untuk tabungan pribadinya juga 20%. Jadi kita punya tabungan pribadi di sini sekitar 1 juta. 1 juta ini itu tadi bisa dipakai buat kebutuhan yang tidak terduga kayak tadi. Terus kalau zakat atau sedekah ini salah tulis, harusnya 500.000.
bukan 5 juta. Jadi 10% dikali 5 juta itu harusnya 500.000. Jadi kita dapat zakat atau sedekahnya itu 500.000. Jadi setiap bulan kita bisa ngasih zakat atau sedekah, kalau misalnya penghasilan 5 juta, bisa ngasih 500.000. Sebenarnya kalau zakat ini 2,5% boleh, cuma kan siapa tahu mau lebih banyak zakatnya jadi ditambah jadi 10%, atau mau lebih banyak lagi juga boleh, misalnya ditambahkan zakatnya 10%, zakatnya bisa ditambah 20%, terus keuntungannya dikurangin jadi 30%, misalnya mau lebih banyak zakatnya juga boleh. Nah, jadi kalau misalnya ini semua 2 juta, 1.500.000, 1 juta, dan 5 juta itu kalau di totalnya 5 juta, karena dibagi gitu. Dan ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf misalnya ada salah kata atau misalnya ada kurang dari saya. Dan semoga informasi yang saya berikan ini bermanfaat untuk Ibu dan Mbak-mbak di sini ya.